Polisinya mungkin bisa dijelaskan pembuatan laporan polisi. Ya, silakan Pak. Oke ya, jadi terima kasih kepada Pak Pake kemarin yang sudah membuatkan laporan pertama. Jadi tanggal 30 kemarin saya melihat videonya viral ya di media ya. Itu ada 2 anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Dia masih 8 bulan ya. Setiap hari kita bangun, mandikan, dan kita siapkan makan, dan setiap Senin sampai Jumat kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berlakukan secara baik. Tapi ternyata saya shock karena ternyata setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Oke. Kebetulan juga itu hari terakhir anak saya bersekolah di sana, jadi saya dapatkan itu pas ketika di Wensen. Jadi saya takut, saya shock. Terus saya mencoba untuk tenang saat itu. Jadi saya bersikap seolah tidak apa-apa. Dan anak saya amankan di rumah. Saya lihat kondisinya apakah ada kelainan atau yang lain. Jujur aja selama ini saya merasa normal, tapi di bulan yang lalu saya merasa ada beberapa keanehan. Lebih tepatnya istri saya yang merasa ada keanehan. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok. Tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Saya tidak tahu itu kenapa. Dan setelah saya lihat videonya, ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Lalu kemudian kita kayak menemukan bercak darah di kuping anak saya dalam. Jadi kalau Anda nepuk nyamuk, ada bekas darahnya. Nah, di bagian dalam kuping itu kayak ada nyamuk. Jadi kalau ada korek-korek kuping keras, ada darah, nah kayak gitu. Cuma kita waktu itu berpikir positif aja. Mungkin kecakat anak kali ya. Kayak dia punya kebiasaan garuk-garuk muka itu karena punya tajam. Ternyata di video itu ada juga kepala anak saya ditekan ke bawah ya. Dan dilempar juga ya. Jadi curigaan istri saya terbukti bulan lalu anak saya mengalami penganiayaan. Lalu kemudian 31 kemarin kita berinisiatif melakukan pelaporan Polres Depok. Lalu untuk anak saya dilakukan visum juga, walaupun masih visum awal dan proses masih berlanjut. Saya mohon untuk dikawal proses tersebut, jangan dibiarkan. Ini anak saya masih kecil, masih 8 bulan, masih tumbuh kembang, sudah mendapat penganiayaan seperti ini. Saya nggak tahu nanti ini dapat cedera permanen atau tidak ini. Kondisi anak Hasil visumnya gimana Pak? Hasil visumnya? Itu saya belum bisa jawab. Tapi kondisi yang Bapak lihat gimana kondisi anak sekarang? Terlihat normal atau bagaimana? Secara sekilas terlihat normal, tapi saya belum tahu ya karena kita belum dapat hasil rekam medis yang normal dulu. Bapak sadar anak Bapak mengalami penganiayaan setelah Bapak nonton ada berita ini? Iya. Muncul. Kakinya masih menggantung nggak Pak? Kalau sekarang nggak gantung, tapi kalau secara merangkak beda arahnya. Kalau Bapak tahu orang sujud tahiyat akhir itu yang satu lurus, satu miring nggak? Kalau dia merangkak sekarang seperti itu. Jadi yang kaki kanan lurus, yang kiri miring gitu. Bisa curiga ini kayaknya ada yang beda ini. Hasil kesehatan atau hasil pemeriksaan kesehatan ada nggak? Saya belum bisa jawab. Karena baru kemarin, Mas. Kejadian itu kapan sih Pak, periode waktunya Pak? Itu saya lihat di rekamannya itu di Juni gitu. Di Juni. Kalau yang saya ceritakan tadi itu sejak di Juni juga itu. Bapak menitipkan maaf anak Bapak di tempat sana itu sudah berapa lama berarti Pak? Sejak awal
Dari akhir April kita. Dari akhir. Sebulan setelah Lebaran, seingat saya kita masuk ke sana. Dalam video yang Bapak lihat itu tadi anak Bapak Kenapa? diperlakukan seperti apa? Dari video itu video yang viral atau memang ada video lain? Video yang lain, video yang mana? Saya tolong beritahu, saya nggak tahu itu. Saya lihat di video di viral. internet ya. Jadi Media awalnya sosial. kan yang viral dari korban yang awal yang pertama. Nah, Bapak ini melihat karena kan di yang awal pun ada salah satu bayinya juga ya. Nah, di situ Bapaknya memiliki kecurigaan ditambah melihat ada pernah pendarahan ya, Pak. Iya. Di dalam kuping terjadi pendarahan dan lain-lain itu yang membuat Bapak menjadi wah ini anak saya, ditambah di video yang viral juga bajunya sama ya, Pak. Itu ya, Bajunya seperti itu, kecurigaan timbul ketika melihat baju yang dalam video yang viral tersebut adalah baju anaknya. Baju warna apa? Yang kuning ya? ada baju yang biru, Warna biru. ada yang Ya, seperti yang viral saja. Bapak kan sudah berarti tentang waktu kan cukup lama lah Pak ya dalam menitipkan anak ke tempat dia di mana. Apakah Bapak mengenal sosok pelaku kan yang kita tahu kan sekarang sudah ada di Polres Depok ya sudah jadi tersangka. Bapak mengenal sosok tersangka ini seperti apa Pak? Pada awalnya gitu saat menitipkan. saya Kan ada riset dulu Pak. Ya, bagaimana pemilik itu meyakini bahwa tempat penitipan dia itu aman? tidak. Pemilik sama ketemu orang tua itu kalau di luar lewat saja gitu kayak angin lalu gitu. Saya sambil bawa anak saya ini kayak ini kok pemilik gini amat ya gitu. Udahlah mungkin sedang lelah atau apa. Enggak, dia nggak pernah ada interaksi ke kita ya. Akhirnya saya tahu itu pemilik gitu. Memang acuh ya Pak ya gitu. Seperti acuh gitu ya Pak ya. Iya, seperti saya angin saja gitu. Lewat gitu aja. Lihat aja enggak. Pak, kalau biaya penitipannya berapa sih Pak itu Pak? Dan fasilitas apa aja udah dapat? Untuk fasilitas gimana? Oke, untuk fasilitas untuk biaya di awal waktu itu bayar kita di 2,5 sekitar segitu ya. Untuk fasilitas kita titipkan terus nanti kita jemput pulang di akhir dimandikan. Dan kalau dari sosial media mereka, anak saya dapat pelatihan Montessori gitu. Sensori mental, saya lupa lah, intinya googling aja untuk Montessori gitu. Jadi dia dapat pelatihan motorik untuk bayi, untuk tumbuh kembang anak. Bapak penitipan anak-anak itu dari siapa ya Pak? Awalnya tahu daycare itu? Kita googling aja gitu. Kebetulan itu dekat dengan rumah, jadi kita pakai jasa itu. Pak, apakah ada ketakutan atau kekhawatiran karena pelakunya juga memiliki backing Pak? Pak, Bapak menitipkan setiap hari anaknya berapa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk saya titip dari jam 7.15 sampai 16.30. Itu jam saya drop sama jam saya pulang. Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Sudah berapa